Awalnya itu saya diajak Kang Syehal ya, karena lagi ada open recruitmentnya Lab ICT. Ajakin ayo daftar segala macam, ini lumayan nambah-nambah uang saku katanya kan. Kepikiran juga kalau ngandelin uang dari orang tua kayak ngepres banget nih, banget, kita butuh jajan-jajan lah. Pengalaman mahal di situ, pertama kali pertama kali masuk langsung ngajar di semester 3. Semester 3 kita langsung megang anak semester 1. Halo Logimed, aku Andre. Di sini aku sebagai host yang akan nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa nih. Kedatangan narasumber yang kita tunggu-tunggu udah lama sebenarnya. Tamu yang mana anak-anak atau kakak-kakak senior-senior manajemen logistik yang semester 8 tapi udah masuk manajemen trainee di PT Pos Indonesia. Luar biasa. Halo Kang. Halo Andre. Halo Logimed. Halo Logimed. Jadi kita punya panggilan Logimed ke masa-masa manajemen logistik nih Kang. Coba boleh sekali lagi. Halo Logimed. Halo Jimet. Oke Kang, sebelumnya boleh kenalan dulu dong. Kenalan boleh dari nama, asal, terus mungkin usia kali atau apa yang perlu dideskripsiin dari akang-akang. Boleh. Siapa dulu nih? Dari akang dulu. Ya mungkin ya. Iya. Halo pemirsa semuanya, halo Logimed. Perkenalkan nama saya Noval Salman Hunefi. Tapi kalau di kampus nih, di lingkungan kampus, di lingkungan perkuliahan biasanya dipanggilnya Kevin. Oh Kevin. Oke Kang Kevin. Asalnya dari Lampung, kemudian berkuliah di salah satu manajemen logistik. Oke. Dari Kang Kamil. Oke, halo Jimet. Perkenalkan saya Afif Abdul Kamil. Di lingkungan kampus saya biasa dikenal Kamil, jadi bisa panggil Kamil aja ya. Asal saya dari Batam, Kepulauan Riau. Oke, halo Kang Kamil. Oke nih guys, sekarang kita masuk ke segmen 1 dulu nih. Segmen 1, kita mau nanya, selama kuliah kalian ngapain aja sih? Ngapain aja nih ya? Ngapain aja? Sebenarnya kalau dibilang ngapain aja nih, kayak nggak ada yang spesial banget nih. Soalnya kurang lebih sama sih kayak mahasiswa pada umumnya gitu. Mungkin boleh kulik-kulik dari Kang Kamil dulu kali. Boleh, Kang Kamil ngapain aja nih selama kuliah? Selama kuliah kayak kuliah ngerjain tugas, kadang-kadang di kelas ada tidurnya ya, meskipun kita wajar manusia karena malamnya full nugas gitu kan. Ya aktif full juga nugas. Organisasi UKM, ya nyari duit juga dari asisten. Nyari duit juga. Kang Kamil tuh sebagai asisten lab ya? Betul, asisten lab ICT. ICT betul. Oh, boleh ceritain dulu dong Kang, itu asisten lab ICT ngapain aja? Awalnya itu saya diajak Kang Syehal karena lagi ada open recruitmentnya Lab ICT. Ajakin ayo daftar segala macam, ini lumayan nambah-nambah uang saku katanya kan. Kepikiran juga kalau ngandelin uang dari orang tua kayak ngepres banget nih, banget, kita butuh jajan-jajan lah, jajan-jajan. Nyobain daftar segala macam, alhamdulillah itu keterima. Pengalaman mahal di situ, pertama kali masuk langsung ngajar di semester 3. Wow. Jadi di semester 3 kita langsung megang anak semester 1, yang mana kita masih minim pengalaman banget kan. Benar. Teman selama 8 semester sampai sekarang dia berproses terus lah. Benar, berarti dari semester 3 itu udah ngajar senior-senior nih Kang Kamil nih. Iya. Gimana? Mentalnya udah teruji nih? Wah, sekarang mah bisa dites lah. Wah. Oh iya, for your information nih guys, Kang Kevin dan Kang Kamil ini sebagai mantan Kahim dan Wakahim dari manajemen logistik. Jadi kalau ngomongin soal mentality, keduanya nggak bisa diraguin lagi nih. Keren banget emang Kang Kamil sama Kang Kevin. Ini. Dari Kang Kevin nih, gimana nih selama kuliah? Selama kuliah, ya sebenarnya nggak jauh beda kayak masa pada umumnya. Ada mainnya, ada seriusnya, ada ya kita juga sama nggak jauh beda sih kayak Kang Kamil nyibukin diri dengan berbagai kegiatan di kampus kayak organisasi, dan kemarin juga sempat juga tergabung di asisten laboratorium juga. Cuman bedanya kalau Kang Kamil kemarin di ICT, saya di asisten pergudangan, laboratorium pergudangan. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi yang dijabarin sama Kang Andre tadi itu, ada satu hal yang menarik nih. Jadi waktu dulu sebelum jadi ketua dan wakil ketua saya dan Kang Kamil itu, awalnya saya tuh udah mau stop aja nih. Stop di apa dulu nih? Stop berkegiatan sebagai mahasiswa aktif. Pura-pura gitu. Mau kayak kuliah pulang. Pura-pura ya? Iya, kuliah pulang. Enggak, kalau saya kemarin niatnya mau jadi ketua kupret. Oh, apa tuh? Kuliah tugas, kuliah presentasi. Waduh, ketua kupret Logimed ada lagi. Baru ya. Ada lagi, ketua kupret sebutan baru ya. Terus balik lagi ke cerita tadi. Iya. Udah yakinin diri, mantepin diri buat
udahlah gak usah lagi berkegiatan gitu, capek Iya. waktu itu. Dan ditambah lagi waktu itu orang tua ngehimbau nih, udah kamu kuliah aja yang bener, gak usah ikut ini itu. Oke, ya udahlah ngedengerin kan sambil nonton aja nih. Terus tiba-tiba nih lagi ya namanya mahasiswa, terus di akhir bulan ya, Bener. lagi makan, lagi tahu gak sih ngebuat nasi kasih sambal pecel gitu. Oh, nasi sambal pecel. Lagi di kamar, lagi buat, tiba-tiba tok tok tok, bukalah, nih orang datang nih. Ngapain tuh? Pin, ayo nyalon diri sebagai ketua dan wakil, lu ketuanya, gua wakilnya. Random. Pada saat itu Iya, random banget ya? Random banget. Dia yang Tiba-tiba. datang, kirain dia kan mau jadi yang ketuanya kan? Iya. Mending lah, wajar kalau dia misalnya datang ngajak tapi dia jadi ketuanya, saya jadi wakilnya. Iya. Jadi dia biar saya jadi ketuanya nih. Benar. Dia jadi wakilnya. Ternyata Ntar lah pikir-pikir dulu gitu kan. Pikir-pikir dulu, kasih waktu sampai ntar malam. Bimbang nih kan. Iya. Udah bimbang, akhirnya yaudahlah ngeyakinin, terus yakinin diri sendiri. Itu waktu itu nggak ada konfirmasi lagi ke orang tua, nggak ada ngomong-ngomong, taunya orang tua tuh ya udah kutu kupret tadi, taunya kutu kupret tadi. Terus ngechat dia, nelpon dia, ayolah lanjut gitu. Terus Iya. akhirnya itu adalah kejadian sampai sekarang. Jadi coba-coba kok asik gitu. asik, ternyata terpilih Asik ya, jadi asik. kahim dan Asik dua ya. kahim manajemen logistik tahun periode berapa kan berarti? 2024-25. 24 dan 25, keren banget nih. Selanjutnya aku pengen tanya dulu nih ke Kang Kamil sama Kang Kevin. Kita track back, kita kilas balik ke sebelumnya. Apa sih yang bikin Kang Kamil sama Kang Kevin tuh pilih manajemen logistik sebagai prodi dari Kang Kevin sama Kang Kamil? Kalau dibilang alasan, mungkin alasan ya tadi. Iya, alasan. Alasan milih manajemen logistik karena kan dulu kan kebetulan kakak saya itu dulu ada di universitasnya juga gitu. Iya. Ada alumni lah, gitu. Iya. Saudara masih, kemudian dapat rekomendasi lah, ada kampus nih namanya, waktu itu belum Ulbi ya, masih Stimlok dan Poltek Pos. waktu Iya. itu. Kemudian cobalah di sini ada kampus BUMN nih gitu. Kemudian coba cari tahu, terus habis itu ngomong orang tua gimana diskusi, ternyata ya udahlah pilih ini aja. Terus kan waktu itu ada Poltek Pos dan Stimlok, Iya. saya ngambil Stimloknya waktu itu. Oh, ngambil masih Stimloknya. Stimlok Waktu itu jurusannya ada dua nih, manajemen logistik sama manajemen transportasi. Agak aneh sebenarnya waktu itu, karena manajemen logistik apaan gitu kan dulu Iya. kan, bingung. Coba terus cari tahu, searching, riset, oh bagus juga nih, akhirnya ya udahlah daftar gitu. Oke. Kalau dari Kang Kamil nih, gimana nih awalnya? Kalau dari saya emang background keluarga kan di manufaktur semua. Oh, iya. Kebetulan ayah saya di manufaktur, ibu dulunya manufaktur, abang sekarang kerja di manufaktur. Nah, ayah tuh emang dari teknik industri. Oh, Ngejelasin, Nyambung ya, nyambung nih, Iya. nyambung ngejelasin. Ada nih logistik. Dia tuh fokusnya kalau ibarat teknik industri dia belajar semua tapi dasarnya doang. Iya. Kalau ke logistik belajar logistik doang tapi dalam. Terus kayak emang ngapain aja sih logistik? Ya pada intinya waktu itu ayah ngejelasinnya tuh kayak ya kalau kita mau ngirim barang dari pabrik mau ekspor impor. Nah, waktu itu interestnya ke ekspor impor karena kebetulan kan tinggal di Batam. Oh iya, Di sekalian Singapura. tuh ya, Nah, iya. kan, mikirnya kayak pelabuhan ekspor pun banyak kan di situ Benar. kan. Jadi kayak interestnya ke situ tuh, ke ekspor impor. Jadi kayak wah asik juga nih ekspor impor, pabean segala macem kan. Iya. Terus kayak nyari aja kampus mana aja sih yang ada jurusan logistik. Nah, kebetulan saya juga orangnya suka yang ada manajemennya. Karena Oke. ya suka emang dari awal suka organisasi kali ya. Dari SMA juga suka organisasi dan nyari yang emang ada manajemennya. Waktu itu ada kalau nggak salah di ITL sama di sini di Stimlok waktu Di itu, Stimlok, di Stimlok. iya. Kebetulan juga milih Stimlok karena pengen di Bandung. Oh. Males banget di Jakarta kan, panas, Panas, macet segala panas, macam benar. kan udah Bandung aja. Benar-benar. Daftar, alhamdulillah keterima jalur rapat waktu itu kan. Kita angkatan 21 ya. Angkatan 21. Nggak dapat apa sih namanya? Uang pangkal. Uang pangkal. Jadi Oh. karena kita masuk jalur rapat nggak kena uang pangkal dan alhamdulillah ya masih terjangkau oleh orang tua lah. yang Oh bantu iya, lah ya. benar-benar. Kebantu. Iya, waktu itu juga aku masuk ke Stimlog ini ya, ke Ulbi waktu itu. Udah Ulbi ya. Udah Ulbi tuh, Udah udah Ulbi. Ulbi. Tanpa biaya DPP sebesar pun, karena emang waktu itu lagi promosi Ulbi, lagi baru naik tuh jadi Ulbi, akhirnya didiskon deh waktu itu DPP-nya. Lumayan banget itu kan. Lumayan banget itu. Lumayan banget. Semoga di next periode atau gelombang di pendaftaran akan ada diskon-diskon lagi nih dari Ulbi. Tapi kalau kemarin ngeliat di sosial media kemarin banyak banget ya kan ya Iya. FYP. Oh Di iya, TikTok itu rame muncul banget. juga. Muncul, rame Banyak banget banget. sumpah. Ih, sumpah itu emang lagi tren sih sekarang. Lagi tren ya. JJ Ulbi, Ultimate juga Udah kalau udah Ulbi pada juga, nih. gitu. iya Ulbi juga. Info grup dong info grup manlok dong katanya.
Iya. Itu pasti dari kalian ada yang ikutan juga. Soalnya dosen kita juga ikutan tuh. Ada impostor ya? Ada impostor. Maba mah nggak tahu itu. Ini dosen apa cutting apa emang bener maba ini. Itu nggak tahu ya. Keren banget sih emang maba-maba logistik nih. Nah itu tadi kan kita udah ngomongin soal alasan ya. Selanjutnya aku pengen tahu nih dari Kang Kevin sama Kang Kamil, apa sih pengalaman yang berharga yang didapetin selama di Manlog? Pengalaman berharga ya? Pengalaman berharga ini pastinya banyak, cuman yang kayak ngena gitu. Iya. Lebih kayak kebersamaannya sih, sama teman-teman kampus, teman-teman kosan dan lain. Karena Iya. kalau dulu mungkin zaman nggak tahu, zaman Kang Andri dulu masih rame nggak nih? Biasanya ada kebiasaan kalau di sana tuh setiap ada yang ulang tahun tuh pasti ada ritual, ada budaya apa sih istilahnya? Yang diceburin bukan Ah, sih? Tradisi. Tradisi. Ada tradisi. Jadi setiap ada yang ulang tahun, kita eksekusi nih, pegang tangan, pegang kaki, 1, 2, 3, masuk kolam hijau. Masuk. Kolam hijau asik banget dulu ya. Berarti kolam hijau tuh bener-bener kolam tradisi ya. Kolam tradisi. Buat orang-orang yang lagi ulang tahun. Ya, Ya. cuman ini jangan dicontoh ya buat teman-teman Jangan semua. Jangan ya, karena udah nggak boleh. boleh. Karena sekarang udah nggak Udah boleh. ada ikan soalnya. Udah ada ikannya. Kita tuh mencintai makhluk hidup makhluk lah. hidup, Bener-bener. Tapi Kang Kevin sama Kamil pernah ngerasain? Oh, pernah. Pas sama kolam hijau itu. Kalau Kang Kamil mungkin pernah, kalau saya nggak. Pernah di review nggak kolam hijaunya kayak gimana? Cupu dah, cupu. Pernah di review ya? Boleh di review ya? Iya, airnya agak asin emang. Oh, agak asin. Asin. Agak hijau Agak juga ya. hijau ya, terus kayak Licin tuh dia. lengket gitu di badan gitu. Oke. Oke. Oke, Sekali kayaknya- doang cukup itu. Sekali doang juga kita review kolam hijau kayaknya udah. Udah ya, udah. Kayaknya lanjut tuh. Ada lagi nggak sih yang berharga? Oh Mungkin- iya, biasanya kalau kita dulu teman-teman kelas itu biasanya kalau lagi gabut ngapain nih? Iya. Udah jam 11, jam 12 itu tiba-tiba seter motor kita ke Lembang nongkrong di tempat-tempat kopi gitu lah biasanya. Oh, yang di samping-samping Lembang ya. Ah, betul, di Cantil. Kalau di Cantil. Iya. Sebenarnya lebih ke yang nyata-nyatanya aja sih gitu. Oh iya bener. Buat Logimed juga kalau misalkan kuliah di Ulbi ya, Betul. kita tuh punya banyak banget tempat yang bisa dikunjungin nggak sih? Kita dikit ke sana ke Lembang, Lembang. dikit ke Dago. Pokoknya semua Semua deh bisa kemana-mana dikunjungin. fleksibel ya. Fleksibel. Kalau misalkan lagi pusing dikit sama yang namanya tugas, kita bisa geser. Healingnya kemana-mana nih. Healingnya bisa kemana-mana. Ya di kampus juga kita healing nggak sih? Kalau Kita ada mungkin nggak sih? kalau bingung mau kemana bisa calling ke Andre yang benar. Aduh, Kan kemana maksudnya rekomendasi Rekomendasi ya. rekomendasinya. Iya. Rekomendasi kalau buat ditemenin Itu Enggak. mungkin Belakangan. itu iya. enggak. Kalau itu kalau Nggak boleh ya? nggak boleh, udah ada Oh, soalnya. udah ada soalnya. Nggak boleh. Next aja ya. Next ke pertanyaan Soalnya lain aja. ngobrol pinggir jurang ya. Pinggir jurang banget. Mentang-mentang Bandung pinggir jurang ya. Jadi bercandanya pinggir jurang ya. Oke. Selanjutnya pernah nggak sih Kang Kevin sama Kang Kamil nih ngerasa capek gitu di organisasi terus di akademik juga selama di mana? Iya. Pokoknya selama kuliah lah ya. Selama capek. kuliah lah. Pernah, apalagi semester 4 5. Semester 5 lima 6 puncaknya. 5 6. Puncaknya itu di 5. 5 ke 6. Wah, itu kayak Sedang mengalami dong. tugas iya. Iya. Organisasi lagi sibuk-sibuknya. Ditambah lagi kita waktu itu masih aktif kan? Masih. Asisten masih jalan juga. Jadi kayak Hmm, mau nongkrong sama temen tuh kayak nongkrong lagi nggak bisa nggak gua. bisa. Aduh, Benar. kayak Merasa bersalah gitu ya. iya, jadi kayak anjir gua ketinggalan info apa nih. Iya sih, bener Kalau- sih. Kalau nongkrong kan gua nggak diceritain nih, nggak asik lu pulang cerita dari awal harusnya. Bentar, ceritanya ceritain apa nih? Ceritain apa dulu? Info terbaru. Info Oh, info Tapi terbaru. yang positif nih kan. Positif Oh, dong. disclaimer ini ya. Disclaimer kalau ini kita obrolannya daging semua nggak sih? Betul. Di sini pun kita daging. Daging, Daging lah. Walaupun kayak gini juga kita tetap obrolannya outputnya daging. Oke. Bentar, ngelanjutin yang tadi capek ya, cara kita ngehilangin capeknya itu dengan punya teman-teman yang solid banget Betul. di sini gitu loh. Dan juga kalau misalkan kita emang bener-bener capek nih, suntuk kita kemana? Cartil, misalkan cartil gas Iya. ngopi. Kesana cuma ngopi cerita-cerita segala macam, udah itu udah kayak udah healing yang enak banget loh buat di Bandung tuh. Iya, benar-benar ya ngomong soal kopi, boleh lah minum dulu lah. Ini ceket nih ya. Ceket banget, ceket gak? Ceket. Enak banget sih kopinya ini. Enak banget. Enak banget. Nah, tadi kan kita harus punya dapat teman yang solid juga. Kang Kevin sama Kang Kamil punya nggak nih teman solid? Boleh tunjukin siapa teman paling solidnya di sini. Di sini. Iya, Di sini maksudnya- ada doang dong. Oh, bener di Manlog dong ya. Oh, di mana? Iya, walaupun kalian sohib juga, tapi pasti dari kalian pasti punya dong teman solid. Kalau teman solid sih sebenarnya banyak. Semuanya maksudnya hampir semuanya itu kayak
ya benar-benar solid, benar-benar support Iya. gitu ya. Cuma kalau yang menurut saya solidnya itu udah another level lah. another level gitu ya. Another level. Itu ada 2. Siapa tuh? Satu, ini jangan kemudian ya. Ada Kang Kamil. Oke. Sama satu lagi Galing Kecil. Galing Kecil tuh Ambigo namanya. Oh, General Mystic General yang Mystic. General kemarin. Mystic, Logimed. Jadi kita juga punya Mystic ya di Iya, Manlog ya. betul. Yang Mystic tuh supporter, ibaratnya supporternya dari Ultras manajemen lah. logistik, Ultras yang nantinya selalu menemani Manlog bertanding. Nah itu ada jenderalnya, jenderal Betul. waktu tahun Bareng sama Bareng kita. kita. bareng 24, iya 2425 tuh Kang Vigo namanya. Kang Vigo buat nonton, kalau nonton ya Jangan baper ya. jangan baper. Benar. Kalau Kang Kamil nih, Santai ya. Kalau Iya. kalau gue mah ya santai. semuanya alhamdulillah selama kita kuliah temen tuh ya ibaratnya solid semua. Benar kata Ngipin, kita nggak pernah ketemu temen yang ibaratnya nusuk dari belakang gitu ya. Oh, Ya iya. paling dibilang solid tuh karena misalkan gini, kita punya kesulitan di tugas, sharing dong tugas lu, ntar gue sharing juga tugas gua. Iya. Kalau misalkan ini sebenarnya nggak boleh contoh ya, kalau misalkan ada UAS bisa kasih info soal dong, kayak soalnya apa aja tadi. Oh. Jadi kita udah kayak punya kisi-kisi lebih lah, ibarat dari kan kadang dosen juga ngasih kisi-kisi, kadang enggak. Bener. Tapi kalau kita punya temen yang solid nih, kisi-kisi apa tadi soalnya bahas apa aja, jadi kita bisa lebih mempersiapkan buat ujian kita. Nanti kita tukeran aja, misalkan kita ujian duluannya pergudangan, yang teman kita ujian duluannya misalkan RO riset operasi, ya Benar, tinggal benar. tukeran info aja gitu. Wah. Jadi saling-saling menguntungkan. Setuju sih, itu teman-teman idaman banget sih yang kayak gitu. Temen idaman. Kita masuk bareng, lulus Harus bareng. harus bareng juga Betul. harusnya. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh ada yang duluan juga dong. Masa ada yang duluan Berarti aja? yang dulu nggak solid dong. Iya, solid kali ya. Solid. Oke, itu kan tadi kita udah ngomongin pengalaman, kita juga udah ngomongin alasan juga sama pertemanan dan lain-lain. Kita lanjut ke segmen yang kedua, yaitu kok bisa diterima di MT Pos Indonesia? Oke. Kok bisa ya? Kok bisa? Bingung juga sebenarnya. Iya, seperti yang kita tahu loh Jimet, kalau Kang Kevin sama Kang Kamil ini terpilih di MT Pos Indonesia walaupun mereka masih semester 8. Jadi lanjut ke pilihannya Kang. Tetap sekarang tetap sekarang masih Tetap- skripsi, tetap tetap kuliah harus ya? Tetap dikerjain. harus kuliah, tetap harus nyelesain sampai skripsi. Iya. sampai skripsi. Nah, gimana tuh awalnya bisa keterima di MT Pos Indonesia? Kalau awalnya sih sebenarnya ya kuliah seperti biasa, terus kemudian dapat info nih dari kating-kating. Ada Iya. nih program Ikatan ikatan dinas nih, manajemen trainee. Nanti kalau lulus langsung diterima sebagai pegawai pos, tapi harus catatannya nih harus Iya. ada harus mau ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia gitu. Oh, Sebenarnya intinya dari cutting tadi sih, Benar. dari mulut ke mulut. benar-benar. Itu buat pertimbangan gak sih buat Kang Kevin sama Kang Kamil kalau ada kata-kata bakal ditempatkan di seluruh Indonesia? Karena kita laki kali ya, Benar. senang Iya. juga menjelajah gitu ya. Hobi kita kan touring ya. Oh gitu ya. Maksudnya senang di lapangan lah. Gitu. Iya. Di lapangan. Jadi Senang keluar. kalau ada tugas misalkan dapat di daerah timur gitu malah mikirnya wah sambil liburan Sambil- nih, ya. kerja sambil liburan Setuju, nih. setuju. Gitu. Jadi Kalau Kang Andre gimana nih? kalau aku ya, Maksudnya seneng touring atau seneng apa nih? kalau aku sih touring masuk sih. Soalnya dari kemarin-kemarin juga kan kalau saya kan dari Indramayu nih. Oh, ini. Dari Indramayu kalau misalkan ke Bandung selalu motoran. Hmm. Dan itu ya udah dibilang touring ya. Walaupun 4 jam 5 jam Udah juga. pantura tuh udah hafal banget lah. ya. Udah hafal banget. Jadi oke lah touring masuk kalau misalkan dapat pilihan kayak Kang Kevin atau Kang Kamil juga nih barangkali bisa nih masuk MT Pos nih dan ditempatkan di mana aja ya mau sih. Mau lah, Aku juga. harus mau lah ya. Sebagai laki bener kata Laki. Kang Kamil nih, sebagai laki kita harus siap ditempatkan dimanapun, siap untuk merantau dimanapun gitu. Nah selanjutnya nih, pertama kali tahu program MT Pos Indonesia dari mana sih? Dari cutting tadi sih. Oh dari cutting ya? Dari cutting. Kalau pertama tahu tuh sebenarnya dari yang angkatan 19 ya, karena Iya. kan kita mulai deket ke cutting itu ketemunya yang angkatan 19 lah ya. Sama. Iya. 19. Kalau dari angkatan 19 itu kebetulan karena ada asisten juga, asisten lab ICT yang keterima di MT juga, namanya Kang Hafiz. Jadi saya banyak, MT itu ngapain aja. Jadi kayak udah mulai sekedar nyari tahu, nyari kayak apa aja sih nanti yang harus dipersiapkan, harus gimana aja. Banyak ngobrol juga sama Kang Hafiznya. Jadi kayak
asik juga nih kayaknya gitu. Udah mulai dari Kang Hafiz lah. Iya, berarti emang channel sama senior tuh berguna banget. Perlu ya, banget. perlu banget tuh buat maba-maba juga barangkali nanti yang baru masuk, kalian harus banyak-banyak kenal sama kating-kating. Bukannya apa-apa ya, bukan yang Karena- kayak bukan modus apa gitu bukan modus atau apa. Nanti kalian pasti bakal dapat benefit dari hal kalian bisa tahu kedepannya bakal kayak gimana, langkah kalian nanti bakal gimana. Terutama Kang Kevin dan Kang Kamil juga bisa masuk MT Pos karena apa sih kalau bukan karena yang pernah ngalamin gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Oke, selanjutnya nih, menurut kalian nih, hal apa sih yang bikin kalian ditarik dan akhirnya lolos? Keterima lah ya bahasa. Iya, diterima. Sebenarnya kalau ngomongin ini kita nggak bisa ngejelasin secara keseluruhan orang ya. Ini Iya. menurut pribadi pengalaman kita masing-masing. Oke, pengalaman masing-masing aja dulu nih. Dari Kang Amin dulu deh. Kalau menurut saya sebenarnya karena kita kuliah tuh kan pas yang sesi yang paling penting menurut saya itu di wawancara. Oh iya. Pada tahap wawancara itu kita benar-benar disuruh nyeritain ngapain aja sih selama kuliah, terus selama kuliah pernah nemuin permasalahan seperti apa aja, karena kan nanti kan kita ditempatkan posisinya tuh bukan staf biasa ya, ada Iya. Manajerial lah. minimal ya manajerial lah, Manajerial benar. manajerial. Nah tingkat manajerial itu kan harus pintar untuk nge-vision vision mau gimananya, terus bisa menyelesaikan masalah, bisa ngambil keputusan. Nah jadi kita benar-benar harus nyeritain apa aja masalah yang pernah kita lewatin selama masa kuliah, entah itu di organisasi, entah itu di kepanitiaan, entah itu di ya manapun lah. Nah kita harus nyeritain masalah apa, terus gimana cara kita nanggulangin masalah itu, apa solusi yang bisa kita berikan, apa dampaknya telah kita berikan itu juga. Jadi ya pada saat wawancara itu benar-benar kita harus mengekspresikan diri kita sebaik mungkin gitu, dan ya ibaratnya perlu persiapan yang matang juga, nggak bisa yang asal besok gua wawancara nyantai aja lah ngopi ya malam ini, nggak bisa juga. Jadi Emang harus prepare ya. harus benar-benar prepare. Iya, tadi ngomong-ngomong soal tahapan nih, kita belum mention tahapan-tahapan Oh di iya. MT Pos juga nih. Kira-kira apa aja sih Kang? Boleh? Tahapan Awal itu tuh berkas. berkas benar. Seleksi Administrasi berkas. ya. Iya, administrasi. Administrasi. Kemudian oh ya perlu catat ini sistemnya per tahapan itu sistem gugur. Jadi kalau misalnya dari tahapan administrasi lolos, tembus, nanti lanjut ke psikotes. Iya. Psikotes lulus, kemudian habis itu nanti ada wawancara. Kemudian setelah wawancara nanti ada medical check up. Medical check Itu up. yang terakhir di situ. Ada 4 berarti ya? Banyak gugurnya di psikotes sama di Psikotes wawancara. Oh, berarti kalau untuk kuota nih Kang, berapa sih kira-kira kuota Nggak bisa pernah masuk MT Pos? disebutin ya, cuman Kalau kuota itu sebenarnya dari sana sih, maksudnya dari perusahaan Oh, dari kita perusahaan. nggak tahu naon. Iya, dan manajemen logistik yang bisa masuk di tahun ini ada berapa orang? Kang? tahun ini kita berlima. Berlima. Ada siapa aja tuh Kang? Ada Kami berdua, terus ada Kang Amar, Amar Kang Zaki. Hasibuan, Kang Zaki Kang Zaki, Abdillah, sama saya Pipi Pipi. Sapiani. cewek Oh. sendiri dia. Cewek sendiri. Iya. Oh, luar biasa. Tahun ini Manlo udah ngirim 5 buat PT Pos Indonesia nih. Who will be the next? Who will be the Andre. next? Mau nyoba? Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah barangkali nih kalau ada rezeki dan kesempatan bisa dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba ya kan. Oke. Kalau untuk Kang Kevin sama Kang Kamil udah mulai training belum sih sekarang? Sekarang ini kita lagi tahapan di trainingnya. Oh apa tuh namanya? Jadi OJT. skema tahun ini diubah juga Iya. sebelum masuk ke situ. Kalau Iya. tahun-tahun kemarin itu kita yang MT ini biasanya masuk ke asrama dulu, pendidikan Oke. dulu. Cuman untuk skema tahun ini kita disuruh ke lapangan dulu, on job training. Kemudian baru masuk ke pendidikan di asrama. Nah, Oh. sekarang kita dari tanggal 16 Juni ya. Tanggal 16 Juni sampai 16 Agustus itu kita on job training. Oh berarti yang di asrama itu udah Belum. Belum. Nanti setelah tanggal 16 keluar 16 dari OJT, OJT baru masuk ke asrama. baru ke asrama terus Pendidikan. pendidikan. Ya. Wah udah siap Kang? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Harus Siap nggak siap dong. Kalau nggak salah nanti di MT Pos tuh ada rankingnya juga ya. Benar. Peringkat. Kalau nggak salah. Semakin tinggi peringkat katanya ya ini mah Iya. katanya semakin tinggi peringkat penempatannya nggak di tempat terpencil. Oh tapi optimis ya harus. Harus. Sebenarnya nothing tulus sih. Langsung pas ditanya optimis. Nggak gitu, maksudnya sebenarnya nothing tulus aja. Nothing tulus. Mau di mana ya udah terima aja lah gitu. Maksudnya Benar. kan kita juga nggak ada yang
ditakutin sebenarnya mas. Maksudnya dalam artian ya, nggak ditakutin tuh karena tadi kita senangnya ke belasukan lah istilahnya ya. Iya, gitu ya. benar. Jadi kalau udah di tempat yang kata orang juga susah, ya udah jalanin aja gitu. Oke, jadi Kang Kevin sama Kang Kamil nih punya target gak sih selanjutnya di MT Pos ini? Kalau target sih sebenarnya jalanin aja sih apa yang udah di Target depan. mah Let it jadi flow ya. dirut. Oh. Ya nggak salah sih. Iya, nggak salah sih. Target Mimpi Siapa- aja sih target. Heeh, Target siapa yang nggak mau jadi dirut kan? Bener. Mau. Bener, semua tapi tahapan. Tahapan, kita harus ngerasain pahit-pahitnya dulu baru enak-enaknya. Bener. Pertanyaan terakhir nih di segmen ini. Ada nggak sih ilmu atau pengalaman selama di Prodi Manlog yang akhirnya bisa dirasain pas di MT ini? Ada banget, banyak banget. Apa aja tuh? Mulai dari kita yang di kelas sampai kita kan ada KP juga ya. Iya. Itu dapat banget lah, bisa jadi bekal kita banget. Kayak di perkuliahan kan banyak ya matkul yang walaupun namanya kita di manajemen logistik, tapi tetap ada kayak matkul yang kewirausahaan, marketing dan lain-lain. Terus ada juga yang untuk sistem-sistem kayak ERP dan lain-lain. Itu juga kayak seenggaknya kita tuh udah ada gambaran loh, udah ada bekal, udah ada basic. Iya, basic. Kemudian kayak yang di kemarin magang itu bener-bener kan mungkin orang belum tentu ya di kelas itu, waktu di kelas itu oh ini bahas ini belum tentu dia langsung nempel di otak gitu. Benar. Tapi ketika kita udah sampai KP nanti di magang waktu di perusahaan masing-masing kayak oh ternyata kemarin tuh yang diobrolin di kelas sama teman-teman sama dosen ini nih, oh ini ternyata gitu. Iya. Wah, ngomong-ngomong soal KP juga ya kan bentar lagi nih. Lagi kapan ya? Bentar lagi KP, bentar lagi magang. Jadi emang harus dimaksimalin tuh kalau di magang. Harus. Karena Jangan apa ya, jangan malu lah. Jangan malu bertanya. buat bertanya ke mentor terutama ya. Lebih ke kritis aja sih. Jadi kayak kok bisa kayak gini? Kenapa ini kayak gini? Harus kayak bener-bener tahu jawaban pastinya baru kita stop untuk bertanya. Kritis, kepo, sokap. Gitu ya. Betul. Itu 3 kunci kritis. Apalagi? Kritis, Kepo sama Sokap. sokap aja. Jadi kita juga sama pembimbing ya udah kalau misalkan kita pasif nggak akan dapat apa-apa dong. Betul. Berarti Malah kalau di tempatku kemarin ya, pembimbing lapangan tuh dia lebih senang sama orang-orang yang banyak nanya, banyak gerak, banyak kayak nanya, "Pak, hari ini kita ngapain?" Pas udah ditanya gini-gini, "Pak, ini kenapa kayak gini?" Kan jadi kayak wah dia senang nyeritain kerjaan dia gitu, karena kan orang kerja kan mumet ya, butuh teman Pasti. ngobrol kadang kan. Pasti. Jadi kayak diajak ngobrol masalah kerjaan dia malah seneng gitu. iya, ini insight banget nih buat aku nih. Makasih banyak nih buat Kang Kevin sama Kang Kamil karena bentar lagi berapa menghitung minggu sih ini. Berarti setelah UAS berarti ya? Setelah UAS tanggal 4 Agustus anak-anak manajemen logistik semester 6 magang. Buat teman-teman manajemen logistik angkatan Angkatan dua-dua 22, kita 22. semangat magangnya ya. Semangat magangnya. Tuh, ada salam dari anak MT Pos nih. Gimana nggak semangat nanti magang nih? Aku tuh semangat banget buat dapat MT Pos juga ke depannya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke segmen yang ketiga. Ada buat teman-teman yang masih proses apa aja sih yang perlu dipersiapin tips and triknya dari Kang Kevin sama Kang Kamil. Proses maksudnya itu bekal ya, siapinnya Bekal buat teman-teman yang tertarik masuk MT Pos juga. gitu. Kedepannya apa aja bekal yang harus disiapin? Mungkin lagi-lagi kita bicara dari perspektif masing-masing diri kita sendiri ya. Ya, Kalau yang saya alamin kemarin sih lebih banyak cenderung ke banyakin aktivitas kita sebagai mahasiswa. Artinya kayak entah tadi join aslab, entah join himpunan, entah join kegiatan lain, kepanitiaan dan lain-lain. Nggak harus Masuk ke dalam struktur iya, organisasi. nggak harus masuk Oh ke iya, struktur organisasi. oke. Cuman kan banyak ya, banyak event-event yang kadang-kadang butuh Volunteer. internship atau volunteer tadi. Benar. Itu ya masukin aja gitu, kan nambah-nambah nih. Gitu. oke. Berarti penting Kang itu buat masuk organisasi aktif di kampus. Pengalamannya penting sih. Pengalaman. Menurut kami Pengalaman penting. Karena kayak lu udah bayar UKT, kuliah cuman dapat 3 berapa SKS dari dosen, pulang dari kelas main game di kosan, hidup lu hampa banget, bro. Bener, setuju banget sih. Selain aktif di kuliah tadi ya, mungkin bisa juga harus ditambahin tuh kayak kita kan ada libur ya, Iya. libur 3 bulan gitu kan. Nah buat buat anak-anak mahasiswa manajemen logistik yang emang masih semester 2, masih semester 4, itu tuh bisa kayak cobalah magang. Karena Iya. benar-benar kayak pengalaman yang ada di suatu perusahaan itu Mahal. berharga banget, mahal banget. Benar.
kalau emang kalian niat banget buat masuk MT mulai semester 2 atau 4 ya cobalah sekali-sekali magang di PT Posnya. Karena setidaknya kalian sebelum nanti masuk ke MT-nya udah tahu dulu nih PT Pos itu kayak gimana. Untuk Terus bangun koneksi lah ya. bangun koneksi juga penting. Terus kayak nanti tuh kerjanya ngapain aja. Pas lagi magang tuh jangan cuman magang doang, tapi kayak coba-coba cari tahu program apa aja sih buat masuk ke dalam sebagai karyawan pos misalkan. Dari Ulbi kan udah ada nih yang PT yang ikatan dinas ini yang MT. Kalau emang mau banget ke PT Pos ada program lain ya coba aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal bekal tadi, selain kita kan tadi ngomongin organisasi mulu ya. Iya. Tapi buat teman-teman yang kayak kurang ada passion di sana, jangan kecil hati karena kan kita masih ada akademik nih. Jadi Iya. kayak masih banyak info lomba, banyak info kayak kegiatan kayak gitu dan lain-lain. Itu juga berharga loh. Iya. Soalnya kemarin kita banyak kenalan yang ada nih prestasinya di bidang ini, entah dia karya tulis, entah dia lomba di bidang ini, di bidang itu. Iya. Itu masuk poin banget gitu. Sebagai pertimbangan juga Pertimbangan ya. juga. Iya. Masuk. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan dari aku pribadi sih Kang. Kalau untuk bahasa nih, bahasa Inggris penting nggak sih? Sekarang penting. Penting banget. Penting banget ya. Bahkan bukan cuman Inggris ya sebenarnya. Kayak kita mungkin di satu waktu tuh mulai banyak nggak sih orang yang pakai bahasa Mandarin gitu? Iya, mulai banyak sih Banyak sekarang. kan ya? Persyaratan-persyaratan pekerjaan juga beberapa Nah, ada ya. Mandarin Lihat-lihat bahasa gitu ya. Mandarin, menguasai. Lama-lama kita belajar semua bahasa di dunia ini nih. Jangan, tapi nggak apa sih. Kayaknya kan sekarang kan banyak orang yang belajar bahasa dari metode nonton film ya, kayak nonton anime gitu kan. Betul. Anime, terus musik. ada aplikasi yang logonya Yang itu, burung, yang burung ya. ada logonya burung. Itu bisa banget belajar bahasa dari mana aja kan kita. Itu juga suatu pertimbangan lah buat teman-teman nantinya yang mau ke MT Pos mempersiapkan diri nih. Mempersiapkan diri buat masuk ke MT Pos nih, keren banget. Terus selanjutnya apa sih harapan dari Kang Kevin sama Kang Kamil buat ibaratnya penerus ya kalau buat Logimed yang mau ke MT Pos ke depannya. Harapannya apa nih? Kalau menurut dari saya ya harapannya segala peluang apapun yang ada di depan mata kalian coba. Jadi jangan kayak nggak mau kerja di pos, nggak mau nyebar ribet, nggak mau syaratnya gini. Selagi itu peluang kenapa tidak gitu loh. Benar. Kan nggak ada yang tahu rezeki mah di mana. Misalkan lu sok-sokan nolak ikutan daftar, baru daftar Iya. ikutan daftar untuk yang MT, tapi nantinya misalkan lulus lu pontang-panting nyari kerja, kan kita sekarang dunia udah makin keras kan. Setuju. Dunia makin keras, kerjaan udah kayak udah susah banget lah gitu kan. Kadang ada juga yang kerjanya berat tapi gajinya upahnya nggak setimpal gitu kan. Jadi kayak selagi itu ada peluang dan selagi kalian masih mahasiswa, gunakan privilege itu gitu loh. Nggak ada salahnya peluang yang ada di depan mata kalian ini kalian embat aja semua gitu loh. Iya, setuju. Aku pernah dengar juga katanya zaman sekarang ini kalau nggak under pressure itu underpaid. Katanya ya. Jadi berjuang aja buat teman-teman semuanya. Barangkali kita dapat pekerjaan yang nggak under pressure, nggak underpaid juga kan? Underpaid. Iya. Who knows kan? Makanya barangkali masuk MT Pos nih. No pressure kan barangkali. Wah, tapi jangan salah, tetap ada. Di mana-mana Ada aja. sih. Benar-benar emang tetap ada sih. Kalau kita ya bekerja itu otomatis kita konsekuensinya pressure itu. Benar. Jangan kan di pekerjaan, organisasi pun. Benar sekali. Benar. Iya, organisasi pun kita pasti di mana-mana pressure sana sini. Gimana kita bisa membentuk mental, Mamba mentality katanya. Woi. Iya kan, itu harus banget dibentuk kan itu dari sejak dini lah ibaratnya, biar kalau udah ke dunia pekerjaan kita udah siap lah secara mental, fisik dan batin. Gitu sih. Terus selanjutnya buat Kang Kevin sama Kang Kamil nih, sekarang kan udah semester 8 nih ya. Udah tinggal ngapain aja sih? Tinggal ngapain? Udah semester Tinggal 8. ngapain? Kita ini jangan salah ya, walaupun kita terima MT di pos, kan logikanya orang mikir udah dapat kerja udah nyantai lah gitu ya. Iya, gitu Tapi nggak kita sih? tetap harus ngerjain skripsi nih. Dosen pendidikan lah. ya. Dosen pendidikan. Iya. Jadi kita sekarang walaupun lagi proses OJT, kita juga sambil nyelesain nih skripsi gitu. Jadi makanya kadang tuh habis selesai OJT, habis dari kantor tempat kita magang, kita langsung ke kampus nih buru-buru ngejar pembimbing nih. Benar. Ya untung-untungan sih kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada ya udah. Gitu.
sakit hati dikit gitu. Sakit hati, bukan sakit hati sih sebenarnya. Bukan, Bersedih. telat gitu ya, udah telat. Jadi ya timing lah. Timing. Semuanya butuh timing juga. Dan juga buat misalkan kalau keterima kalian jangan merasa istimewa lah. Selagi Iya. kita masih mahasiswa kita tuh sama. Setuju. Ya bedanya mungkin kita udah start lebih dulu, kan nggak ada yang kan nanti di akhirnya mungkin kalian yang lebih kita yang ya gitu. Cuman intinya sekarang tuh jangan merasa lebih istimewa. Jadi misalkan mau bimbingan, gue mau magang nih nanti nih, gue Iya. dulu aja, jangan. Jadi coba kalau emang ya sesuai aturan aja, sesuai ikut teman-teman. Kalau mau apa sih namanya bimbingan, datang ke kampus ikut antrian, ya udah kayak gitu. Jangan sok-sokan gue mau ini. Jangan egois lah ya. Iya bener sih. Sit down, be humble. Bener. Humble aja kan, walaupun ya udah masuk MT Pos juga kita tetap sama kayak mahasiswa yang lainnya. Bimbingan tetap satu kursi juga, satu meja juga kita sama mahasiswa yang lainnya. Oke, keren banget Kang Kevin, Kang Kamil. Udah gak kerasa kan? Udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Banyak banget. Buat Banyak Rojimet banget. gak kerasa juga ini. Aku udah di segmen akhir. Keren banget ya. Jadi teman-teman, Kang Kevin sama Kang Kamil udah ngasih banyak insight ke kita, mau itu mahasiswa baru ataupun buat teman-teman yang udah mahasiswa akhir nih. Langkah apa yang mau teman-teman ambil selanjutnya? Apakah ingin mengikuti seperti Kang Kevin dan Kang Kamil join di MT Pos Indonesia yang nantinya juga bakal ketemu Kang nanti sama adik-adik nih. Amin. Amin. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita Ditunggu tunggu ya? kalian sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Manajemen logistik. Penuhin lah ya. Penuhin kalau bisa. penuhin kalau bisa. Di manajemen logistik juga kita harapannya kedepannya bakal banyak yang MT Pos ya Kang. Harus sih. Tahun ini 5, tahun depan berapa nih? 2 kali lipat, 3 kali lipat sih. 3 kali lipat. 3 kali lipat lipat. Target lah itulah. Target. Target 3 kali lipat. Target 3 kali lipat. Jadi kalau soal urusan kuota mah untuk manajemen logistik juga tentu change-nya terbuka lebar gak sih kan? Lebar. Terbuka lebar. Jadi jangan ragu lah buat teman-teman yang mau masuk seperti Kang Kamil dan Kang Kevin di MT Pos Indonesia. Oke, keren banget teman-teman. Kang Kevin sama Kang Kamil hari ini udah banyak ngasih benefit banyak ke kita nih sebagai anak-anak manajemen logistik. Jadi buat teman-teman yang mau ikut join bisa persiapkan diri, tips and triknya dimulai tadi juga untuk tes-tesnya ya Kang. Tuh. Tahapan-tahapannya bisa dipersiapkan lagi. Berarti buka lagi kapan Kang? Buka lagi sih. Biasanya itu pendaftaran MT Pos itu biasanya di akhir tahun ya, di akhir tahun. Cuman kita kemarin tuh di Januari. Pokoknya 2 bulan atau 3 bulan dari akhir tahun itu kayak misalnya dari Oktober lah, Oktober November tuh pantangin aja ke IG CDC Iya. sama IG Pos Indonesia langsung aja gitu. Samperin aja tuh nggak Pak Iya. Pak Haryadi ke CDC. Pak, ada info MT nggak? Gitu. Iya. Oke, keren banget. Thank you Kang Thank Kevin, you, Andre. Kang Kamil. Semoga sukses terus Amin. di PT Pos Andre Indonesianya. juga semoga sukses ke depannya. Amin, Semoga di surga amin. kita ya. Amin. Amin. Jangan bosan-bosan main-main. Masih tetap mau main nanti? Masih dong. Ke Ulwi, ke Manlog, Masih dong. ke Prodi pengen ketemu siapa nanti? Pengen ketemu Bapak Budi. Pak Budi. semuanya deh. Pak Pak Budi, Pak Fanis, Pak Eka, Pak Ferdi, Pak Pak Ferdi. Sudoro, Bu Ita, Bu Ita, Bu Kiki, Kiki, Pak Yosep, semua disebutin lah pokoknya. Ya. Semuanya disebutin. Semua dosen manok tuh. Semua dosen. Wah. Dosen Thank you manok. juga buat dosen-dosen manok yang udah membawa kita keterima juga ya. Karena berkat ilmu beliau semua kita bisa sampai sini gitu. Oke, keren banget. Terima kasih sekali lagi Kang Kevin, Kang Kamil. Oke, teman-teman, itu dia tadi keseruan kita ngobrol-ngobrol bareng Kang Kevin dan Kang Kamil di MT Pos Indonesia ya. Kenapa mereka bisa masuk MT Pos Indonesia? Mungkin aku Andre sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa ikuti di keseruan-keseruan lainnya di podcast manajemen logistik. Bye bye. See you.